Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiti dengan NIM 07231033 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2023 Institut Teknologi Kalimantan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang peran geomatika dan sistem informasi geografis pada bidang teknik sipil itu sendiri. Baik, kita langsung masuk saja. Ini disusun oleh saya sendiri. Kemudian di sini ada outline. Jadi outline yang saya akan bawakan tuh ada 4. Yang pertama pengertian geomatika, kemudian pengertian sistem informasi geografis, kemudian yang ketiga ada peran geomatika dalam teknik sipil, dan yang keempat adalah alat-alat pengukuran yang digunakan dalam geomatika. Jadi di sini langsung saja kita masuk. Jadi apa itu geomatika? Jadi geomatika adalah sebuah istilah modern yang berarti pendekatan yang terpadu dalam mengukur, menganalisis, dan mengelola deskripsi dan lokasi data-data kebumian yang sering disebut sebagai data spasial. Jadi secara garis besar yang saya ketahui, geomatika itu adalah sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan survei dan pemetaan. Jadi survei dan pemetaan itu termasuk adalah seperti ilmu ukur tanah. Kemudian lanjut kita ke sistem informasi geografis. Jadi sistem informasi geografis atau biasa disingkat menjadi SIG itu adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis sistem informasi yang dimana semula informasi permukaan bumi disajikan dalam bentuk peta yang dibuat secara manual. Di sini, peta yang dibuat secara manual dimaksudkan adalah untuk seperti gambar yang sudah ada di sini. Ini termasuk peta rupa bumi yang dimana ini secara manual itu adalah dilakukannya digitasi pada peta tersebut. Jadi digitasi itu kita menggunakan aplikasi ArcGIS. Mungkin teman-teman yang sudah mengetahui apa aplikasi ArcGIS itu pasti sudah tidak asing. Baik, selanjutnya di sini ada alat-alat pengukuran. Jadi di sini ada alat-alat pengukuran dalam geomatika itu sendiri. Yang pertama adalah waterpass, kemudian theodolit, total station, dan GPS geodetik. Dan di sini ada juga statif. Statif ini digunakan untuk berdirinya alat-alat tersebut ini. Kemudian ada prisma ukur, kemudian rambu ukur, dan jalon. Dan dari pengalaman saya sendiri, saat kita melakukan pengukuran, yaitu kita gunakan rolmeter juga karena kita butuh mengukur dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian next, di sini ada kita masuk ke dalam peran pada bidang di teknik sipil itu sendiri, terutama geoteknik. Jadi peran pada bidang geoteknik itu kerjaan yang dilakukan ahli geologi teknik dapat berperan pada yang berkaitan dengan ilmu ukur tanah. Jadi ilmu ukur tanah itu merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi untuk keperluan pekerjaan survei atau ukur mengukur tanah. Seperti yang tadi di awal saya bilang, jadi geomatika itu termasuk juga dalam survei dan pemetaan. Nah, survei dan pemetaan itu termasuk dalam ilmu ukur tanah yang dimana nanti kita akan melakukan pengukuran di lahan tersebut untuk mengetahui luas-luasnya, ataupun untuk melakukan pembangunan kita harus mengukur tanah itu tersebut. Kemudian ada peran bidang struktur ya. Di sini pada bidang struktur itu geomatika itu berperan sebagai yang pertama mengetahui informasi spasial, bisa menggambarkan bagaimana kondisi keadaan lapangan yang akan dibangun sebuah bangunan. Kemudian ada dapat menentukan titik bore pile dan serta dapat memantau tiang pancang satu dengan tiang pancang yang lainnya agar tidak miring atau bergeser. Jadi dalam setiap struktur pasti kita harus melakukan perhitungannya, karena kalau misalkan kita sembarang dan tidak tahu ukurannya, pasti bangunan itu atau struktur itu akan mereng atau tidak kokoh. Kemudian di sini pada bidang transportasi. Nah, pada bidang transportasi ini, geomatika berperan sebagai dapat menganalisa anggaran agar lebih efisien, kemudian dapat memudahkan dalam mengambil keputusan yang
yang efektif di daerah perencanaan. Kemudian langsung di sini ada peran pada bidang hidroteknik. Jadi kalian pasti tahu yang berhubungan dengan hidro pastinya yang berhubungan dengan air juga. Jadi pada bidang hidroteknik ini mempelajari hal-hal yang terkait dengan perancangan, pembangunan, dan pengelolaan termasuk operasi dan pemeliharaan bangunan air. Kemudian beberapa contoh peran berkaitan dengan irigasi, pengendalian banjir, terus di sini ada pembuatan bendungan, kemudian pelabuhan, pembangkit listrik tenaga air, sistem drainase, kemudian bangunan pelindung pantai seperti ini, dan masih banyak yang lainnya. Sebenarnya di ITK sendiri untuk bidang minat dalam teknik sipil itu sendiri ada 6, tapi di sini saya hanya mencantumkan 4 saja karena saya juga belum memahami lagi dari duanya ini itu apa saja yang peran geomatika di dalam dua bidang ini. Kemudian geomatika itu ataupun SIG bisa apa lagi sih? Jadi peran lainnya geomatika dan SIG pada teknik sipil juga masih ada beberapa, seperti kontur tanah. Nah, kontur tanah ini merupakan garis-garis kontur untuk mengetahui keadaan tanahnya. Seperti yang kita ketahui, namanya kontur itu pasti yang berkaitan dengan keadaan tanahnya. Nah, yang saya ketahui keadaan tanah itu ada 7. Yang pertama datar, kemudian sangat landai, kemudian landai, kemudian yang keempat agak curam, kelima curam, keenam sangat curam, dan ketujuh terjal. Nah, seperti gambar ini adalah contoh kontur dari pengukuran poligon tertutup. Nah, kemudian mengenai data SIG. Nah, di dalam geomatika itu ataupun SIG juga kita bisa mengetahui tentang data SIG. Pada jenisnya sendiri terdiri jadi 2, yaitu data spasial dan data atribut. Kemudian untuk data spasial terdiri 2 bentuk, yaitu bentuk raster dan bentuk vektor. Nah, untuk data spasial sendiri itu adalah merupakan data yang menunjukkan ruang, lokasi, atau tempat di permukaan bumi. Nah, data spasial ini disajikan dalam 2 bentuk, yaitu bentuk vektor dan bentuk raster. Nah, seperti yang dijelaskan di bawah sini, data spasial itu kan terdiri dari 2 bentuk, raster dan vektor. Nah, vektor itu apa sih? Jadi, vektor itu biasanya disajikan dalam bentuk sangkar atau sistem grid. Nah, pada komputer biasa disebut sel atau pixel. Nah, kemudian untuk data raster itu biasa disajikan dalam bentuk sistem koordinat. Dan unsur data ini terdiri dari titik, garis, dan poligon. Nah, kemudian selanjutnya untuk data atribut itu sendiri merupakan data yang terdapat pada ruang atau tempat yang menerangkan suatu informasi. Nah, data atribut ini juga merupakan data yang menjelaskan dari data spasial. Jadi, yang dimaksudkan dari data atribut ini merupakan contoh kita peta. Nah, di dalam peta itu pasti kita memiliki ruang-ruang seperti di dalam peta itu ada apa saja. Nah, jadi data atribut itu merupakan data-data yang menjelaskan di dalam peta tersebut, seperti ada pemukiman atau laut, kemudian lahan kosong, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan data atribut. Jadi merupakan keterangan-keterangan yang ada di dalam peta tersebut. Nah, untuk petanya itu sendiri biasa kita sebut sebagai data spasial. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.